menurut Gazi, cantik tuh apa sih untuk seorang perempuan gitu? Cantik itu kalau menurut saya ya, cantik itu tidak munafik. Beta Mr. Joe dan ini Beta sekarang lagi sama co-foundernya Jujaro.id. Silahkan Ibu memperkenalkan diri Anda. Salam baik Pak Saudara dong semua, khusus generasi remaja perempuan Maluku. Apa kabar semua Jujaro Maluku? Dan kebanya join Jujaro.id untuk ketemu program hari ini, yaitu program perdana Jujaro Bastory. Ini perdana. Oh, sebelumnya belum ada pernah Jujaro live dengan siapapun? Belum pernah. Wow, luar biasa sekali. Anyway, karena ini first time nih, Beta mau tanya nih, kira-kira Jujaro.id ini platform apa sih sebenarnya? Oke, Jujaro.id ini sebenarnya sebuah platform sosial media dan juga sebuah komunitas yang intinya ingin mengempowering atau memberdayakan khusus di usia Jujaro itu atlet. Oke, itu 17 sampai 25 tahunan ya. Itu generasi remaja perempuan Maluku. Nah, di sini kita ingin bagaimana membantu perempuan-perempuan Maluku untuk bisa bermetamorfosa nih, dari benar-benar kepompong menjadi kupu-kupu. Asik. Anyway, kalau misalkan ini Jujaro empowering perempuan, terus ada Mungare di sini nggak apa-apa? Oh, kesetaraan gender. Oh, baiklah. Dan ternyata teman-teman tahu bahwa komunitas kita itu setengahnya itu perempuan, setengahnya juga Mungare. Maksudnya gimana tuh? Jadi semua bersatu untuk bagaimana memajukan perempuan. Oh, jadi timnya tuh ada kolaborasi antara Jujaro dan Mungare untuk menjalankan Jujaro.id ini ya? Betul banget. Wow, luar biasa sekali. Dan teman-teman yang sudah join pasti udah tahu dong kalau hari ini ketemu narasumber. Narasumber apa sih bahasanya? Narasumber ya? Oke, narasumber itu seorang yang selama ini kita tahu bahwa dia ini merupakan seorang content creator. Dan kontennya itu biasanya memang sukses mengocok perut nih. Betul. Jujur aja ya, waktu profilnya naik tuh Beta respon pertama tuh udah what? Maksudnya saya nyangka gitu kalau beliau ini adalah seorang yang nanti kita akan tahu setelah ini. Tapi perkenalkan diri dong. Tadi Beta sudah perkenalkan diri, yang ketemu punya Mungare nih, juga mensupport Jujaro ini seperti apa? Beliau siapa? Sosok ini. Anyway, Beta di Jujaro jadi apa sih? Oke, yang di samping saya ini juga samping Beta nih, dia juga merupakan masuk dalam komunitas Jujaro.id. Ya, Pokoknya di bagian apa? Bagian apa sih? Jadi kita punya public relation. Oh, public relation. Oh, oke. Berarti lupa ya? Iya, soalnya newbie. Oke. Gak apa-apa lah ya. Anyway, ini kita punya waktu berapa menit nih sama nanti tektokan sama narsum kita. Kurang lebih 40 menit. Kurang lebih 40 menit sudah bisa dimulai dari sekarang. Wow, teman-teman antusias banget nih. Ada udah 20-an yang nonton. Boleh dong invite yang lain juga. Kita hari ini akan ngebahas soal apa nih? Kita hari ini akan ngebahas, jadi tema besarnya Jujaro Bastory ke depan yaitu Womanspiration. Bagaimana perempuan menginspirasi teman-teman semua. Jadi yang nonton itu bukan hanya Jujaro, tapi Mungarenya juga bisa nonton. Karena ini sebenarnya topik-topik yang kita bahas umum. Dan juga untuk semua Mungare, ini kalian bisa tahu Jujaro kalian dan bisa, kan kali kita selalu berpikir bahwa perempuan itu sulit dimengerti ya. Jadi ini momennya kalian untuk bisa mengerti perempuan kalian. Asik. Ini ibu sengaja apa gimana nih? Sengaja bikin ini ya? Sengaja untuk membantu kalian. Oke, baiklah, siap. Gra, gimana kalau kita langsung invite aja sekarang? Ini narsumnya udah join di live ini. Selamat sore Kazi, dan juga ada Kak Koko juga tadi masuk. Udah masuk ya. Oh ya, ada ya, nanti mungkin kita mau ingetin lagi teman-teman yang juga datang di sini. Teman-teman boleh berkontribusi, bisa kasih pertanyaan di kolom pertanyaan ini. Kalau sudah punya pertanyaan nih, pasti siapa dong yang nggak kenal Kasiato. Jadi pasti bisa taruh di kolom pertanyaan, dan juga stay tune sampai akhir acara ini karena kita punya giveaway. Buset, luar biasa. Bastory pertama dan udah ada giveaway segala. Gils. Oke, langsung aja di-invite gimana? Boleh dong. Kakak Zia. Yeay, mana Kak Zianya? Kita yang invite dong, guys. Oh iya. Tapi ini kebanyakan yang nonton, kelihatan nggak sih? Bisa kayaknya. Kak Kak Zia.
Aduh, hampir aja yang ke invite ini saya Koko, bukan ya? Beda ya. Pasti si saya Koko juga ada kayaknya ya. Aduh, ini luar biasa ya, ada suara-suara motor menandakan ini benar-benar natural sekali. Ala-ala podcast kita nggak ada dong. Oh ini. Ada Kak. Ya Allah, followers baru ini aja udah bingung ya. Jaso juga halo. Ih, ada Putri Maluku. Wah. Oh my god, so pretty. Hai. Ya ampun, apa kabar nih, bentar volumenya. Oke, maksimal. Nervous nih, Halo. Deg-degan. Oh my god, kasihan deg-degan. Ya ampun. Cantik banget. Ya pertama kita mau bilang kalau Kazia nih Jujaro Maluku yang Maluku Utara yang cantik banget sih. Tepuk tangan. Baik. Apa? Bakutan dengan Oh, pengantin. baku tandingan ganti nih. Oh, bakutan. Ternyata mirip ya. Jadi para Jujaro emang seperti itu ya Kak. Aduh, my twin. Oh, oke. Oke, makasih. Oke, anyway, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Kak Zia. Halo. Oke. Aku manggilnya kita- siapa nih? Oh iya, Saya perkenalkan dulu ya. Audra Kak. Ini Audra. Etli. Etli. Audra Etli. Ya. Oke. Yes. ya. Kak Zia, sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa ya? Sibuk kas ketawa orang kayaknya. Sibuk kas ketawa orang? Iya, weh, luar biasa Dan ya. itu ibadah ya. Iya, maksudnya Kak Zia ibadah sih, tapi kasihan ke kokonya kan? Dia suka disiksa. Dia suka, dia tenang. Wow, luar biasa sih, tapi jujur aja sih waktu pas Jujaro kasih naik apa dia pun promo, itu tuh beta yang tahu kalau ini adalah Putri-putrian. bukan Oh. sarjianya Koko. Sarjianya Koko, oke. Sarjianya Koko. Pas klik baru, hah, serius putri-putrian? Kok bisa? Kok ada putri-putrian? Tapi seru sih. Jadi kayak apa ya? Kayak akhirnya merubah paradigma orang bahwa Yes. ya apa? Kamu tuh nggak perlu jadi orang lain untuk menjadi sesuatu gitu loh. Ya. Just yourself. Gitu. Oke, beta kenalkan dulu ya buat teman-teman semua. Putri ya. Untuk teman-teman semua Jujaro Maluku atau semua generasi muda yang sementara nonton, mungkin teman-teman juga sudah mengikuti atau follow semua kegiatan dari jujaro.id ini. Kita ingin memperkenalkan dulu nih sekali lagi narasumber kita di hari ini. Aduh, kita jadi grogi. Narasumber kita di hari ini, hai kakaknya, siap. Namanya Sarjia S. Ibrahim, dipanggilnya Kazi ya. Kazi ini merupakan backgroundnya seorang Miss Grand Maluku Utara 2019 dan meraih Miss Grand Indonesia apa nih Congeniality ya, Congeniality 2019. Udah agak ribet ya bahasa Inggris saya. Biasanya Anda loh yang ngajarin aku. Kemudian content creator juga dan seorang komedian sekarang. Luar biasa. Selain sibuk bikin ketawa orang nih Kak Zia, Ya. Kak Zia aktivitas lainnya ada lagi nggak nih? Apa ya untuk sementara ini karena dalam keadaan pandemi, jadi ya udah diam di rumah aja, bekerja dari rumah kayak gitu. Tapi biasanya juga sibuk modeling kayaknya ya? Iya, kalau misalnya lagi nggak pandemi, model. Keren ya. Tapi masih sulap juga nggak kak? Sulap? Masih. Iya, Kak, ini pesulap. Serius? Wah, ya. Multi talented banget this guy. Nyerah. Awas aku disulap hari ini.
Itu sulap yang kayak bagaimana tuh guys ya? Yang kayak pakai kartu kah? Yang pakai aku sih saya ya maksudnya tuh bicara pakai bahasa sana saja sudah ya. Dek papa Kan yang terang mengerti belajar Indonesia luas, oke? Oke guys, siap. Nah, jadi Baik. apa nih? Kalau basicnya tuh saya belajarnya atau sukanya tuh di kartu. Cuman kalau misalnya permainan stage kayak gitu ya bisa. Kayak gitu. Oh, Tergantung. Bagaimana caranya sih sampai bisa tertarik ke sulap dan sudah pernah ditampilkan di mana saja tuh kakak? Oh, kalau misalnya sulap itu dulu kan jadi model kan cuma sebagai model foto ya, model foto belum model catwalk. Ini sebelum masuk ke dunia putri-putrian lah. Itu cuma sebagai model foto. Terus jadi kalau saya tuh berteman tidak mau pilih-pilih gitu, tidak suka pilih-pilih. Jadi teman siapa saja suka. Nah, terus ada komplotan teman-teman yang hobinya sulap, yang basicnya adalah pesulap. Terus teman-teman bilang, dia kenapa kok foto cuma begitu-begitu saja, mending kok foto pegang alat sulap gitu, itu kayaknya lebih unik begitu. Terus ya udah Kak, kenapa saya cuma foto dengan alat sulap, kenapa tidak belajar sulap, kenapa tidak tahu sulap itu apa gitu kan. Akhirnya ya udah belajar tentang sulap dari teman-teman. Terus karena saya tertarik kayak wah seru nih, ya udah kita dalamin di DMA, Demian Magic Academy. Udah akhirnya belajar dari apa nih teorinya, basicnya. Jadi kalau orang nanya sulap itu apa, bisa tahu kapan terjadi sulap, di mana terjadi sulap, kita tahu. Jadi kan banyak sekarang yang pesulap-pesulap yang kayak pesulap yang kayak apa terlalu mendalami ya. Jadi mereka cuma tahu 1 trik 2 trik terus mereka sebut mereka pesulap, padahal di saat ditanya sulap itu apa mereka nggak tahu apa, kan sayang. Oh, wih, berarti ini juga sebenarnya satu hal yang patut dicontoh nih for ketong sejarah atau juga mengari bahwa kalau misalnya mau bikin sesuatu jangan setengah-setengah gitu loh. Ya, kalau misalnya betul. udah basah nih mending langsung cebur Cebur sudah. sekali, totalitasnya. Betul. Oke, nah terus Kak Zia mau tanya nih, Kak Zia dari bagaimana sih bisa cerita Kak Zia itu bisa ikut Miss Grand gitu, pemilihan Miss Grand? Apakah dulu memang suka banci tampil, terus foto-foto kayak gitu kan, Kak? Atau Kak Zia sampai masuk ke situ? Atau Kak Zia ini kayak tipikal tomboy ya, agak tomboy juga ya? Ya. Jadi makanya tiba-tiba aku jadi miss-missan gitu, gimana cara miss-missan ya? Oke. Jadi gini, awalnya tuh sebenarnya dari dulu udah sering nonton Putri Indonesia kayak gitu kan. Dulu paling terkenal itu kan Putri Indonesia. Nah terus kayak punya, kapan ya saya bisa tampil di situ? Kayaknya kayak macam, aduh tidak mungkin. Sempat punya rasa insecure, kayak, aduh saya punya bahasa, saya punya bahasa Inggris minim nih, pasif nih bahasa Inggris, saya tidak berani gitu kan. Cuman pas waktu itu ada kan, awalnya itu dari Papua Barat, karena saya lahir di Papua, saya lahir di Sorong, jadi saya kirim formulir itu mewakili Papua Barat karena akte kelahirannya Papua Barat. Terus ya udah, saya punya pikiran tuh cuma ya semoga keterima, tapi tidak kayak ambisi harus keterima, tidak, cuma semoga diterima gitu kan. Terus akhirnya ya udah pas dikabarin, dan itu cuma kayak coba aja dulu kayak gitu, coba aja dulu. Terus pas disuruh ke Jakarta, waktu itu pas lagi ada ujian, jadi saya bilang, aduh, undurkan diri sudah karena saya ada ujian gitu kan. Ternyata dari pihak YPI bilang, ya udah kita audisinya via Skype. Akhirnya pas dikabarin,
keterima, tapi bukan perwakilan Papua Barat, perwakilan Maluku Utara, karena pas di audisi itu ditanya orang tuanya asli mana, karena Pak Mega bilang ini orang kok dari Papua tapi nggak kelihatan Papuanya, tapi pakai bahasa Jawa, aku ngerti kan. Terus ya udah pas dikabarinnya sebagai Maluku Utara, ya udah alhamdulillah. Lebih ekso gitu ya, soalnya looknya lebih ekso gitu, eksotis gitu kan. Jadi kayaknya kalau eksotisnya juga nggak terlalu yang Papua gitu, yang middle iya, gitu. rambutnya tidak yang Papua banget gitu. Ini anak asli mana nih? Oh, pas ditanya orang tuanya Maluku Utara gitu, ya udah. Oh, jadi memang pertama kali daftar dan ikutan pageant itu Putri Indonesia? Ya, 2017 itu. 2017 dulu. Putri Indonesia dan jadi perwakilan Maluku Utara di Putri Indonesia. Iya. Sampai akhirnya lanjut kakak. Nah, dari situ udah kan dari Putri Indonesia itu dapat gelar Putri Berbakat gara-gara main sulap. Gara-gara main sulap. Nah, terus pas 2 tahun berikutnya masa jabatan 2 tahun tuh. Nah, pas selesai masa jabatan terus ya udah ada pemilihan lagi nih MGI. Yes. Manusia ya, nggak ada yang puas ya. Kalau saya manusia tidak ada yang puas. Jadi masih mau coba lagi. Ya udah daftar lagi lah MGI kan. Tidak berharap keterima sih. Cuman ya udah Allah sudah kasih jalan toh, ya udah keterima. Ya udah alhamdulillah keterima. Dan tidak berambisi untuk menang juga di berbakat walaupun bakat paling deh. Cuman ya namanya orang menilai itu kan lanjut kan orang menilai itu kan nggak, namanya juri, nilai orang itu tahulah mana yang fake mana yang enggak gitu. Jadi ya udah akhirnya terpilihlah sebagai Miss Grand Congeniality atau Miss Grand Persahabatan. Nggak pernah nyangka juga sih bakal dapat gelar itu. Kaget. Tapi memang ya kalau misalkan langganan kan, bukan sih, karena kalau misalkan teman-teman dari timur kalau ikut pageant tuh pasti nggak jauh-jauh dari Persahabatan, karena kita tuh orangnya memang charm banget ya sih gitu kan. Kayak bisa banget mencairkan suasana gitu-gitu. Temenan tuh kayak kesana kesini gitu. Tapi itu dari itu udah kebukti bahwa bakat komedinya tuh udah dari awal. Itu jadi Persahabatan gara-gara apa? Gara-gara suka melucu apa bagaimana tuh kan? Apa ya? Saya tidak tahu juga sih, saya jadi punya diri saja. Tapi itu waktu itu dipilih teman-teman kah atau juri? Dari ini Sepron. Oh, oke. Sepron yang milih. Jadi pas pengumuman, terus di belakang panggung Sepron pada nanya, dia dapat apa ini? Oh iya, soalnya kita ditanyain siapa sih Miss yang paling bisa berbaur. Terus semuanya pada bilang Sergi ya Maluku Utara gitu. Wah, terima kasih loh. Anyway, waktu 2017 itu Putri Indonesia yang juara siapa ya berarti ya? Bunga Jelita. Oh. Bunga. Ujel ya. Oke, kalau di MGI berarti tahun 2019 kemarin ini berarti yang NTT ya, bukan? Iya, NTT. Oh, pageant lover banget ya, Pak? Oh, bukan lagi. Pageant lover banget. Nah, Iya. Kasihan sebelumnya udah jadi model dulu baru ikut Putri-Putri ya? Iya. Atau Model tapi bukan model catwalk. Model dulu, tapi bukan model catwalk, cuma model foto. Oh, model foto. Nah, kira-kira nih Kak, dari sebelum Kak Zia ikut MGI sampai sekarang itu kira-kira ada perubahan nggak yang terjadi dalam kehidupannya? Banyak banget. Signifikan. Nah, itu mungkin bisa berbagi buat teman-teman Jujaro ini. Iya, jadi gini, kalau kalian pengen didengar sama orang, kalian harus menjadi sesuatu. Oke, setuju. Kalian harus menjadi sesuatu agar suara kalian itu didengar. Kayak gitu. Nah, itu adalah batu loncatannya saya untuk
maksudnya apa yang saya punya, ilmu yang saya punya, sesuatu yang saya tahu, saya bisa share ke kalian, kalian bisa, oh iya benar atau enggak, itu tergantung kita, gitu. Nah sekarang saya sudah, maksudnya saya sudah punya gelar 2, itu tidak menutup kemungkinan banyak banget yang bakal dengar suara kita, apalagi kita dari daerah timur ya, yang memang belum banyak banget public figure kayak gitu. Yeah. Jadi itu perubahan sangat jauh berbeda ketika saya belum jadi apa-apa, ketika saya jadi putri Indonesia, ketika jadi putri Indonesia terus saya dapat gelar berbakat gara-gara sulap jadi ada lagi, sulap jadi hidup lagi, orang jadi tahu kalau oh sulap itu bisa dimainkan sama perempuan juga. Karena kan memang dunia sulap tuh kan rata-rata laki-laki ya, minim sekali perempuan gitu. Terus jadi pada ayo dong main sulap kayak gitu. Jadi pada sharing sulap itu apa. Jadi bisa ngasih sesuatu yang kita punya gitu. Terus jadi MGI, terus habis itu jadi sebenarnya saya hidup ini mengalir saja kayak air, saya tidak nuntut saya harus jadi apa. Kayak gitu. Oke, Kak Zia, ini kan akhirnya Katong saya bisa pungkiri bahwa life changing gitu kan. Maksudnya dari tadi yang Kak Zia yang orang mungkin belum terlalu kenal sampai sekarang juga sudah punya followers gitu kan. Kalau misalkan yang Kak Zia sendiri rasa dari Kak Zia yang sebelumnya sampai Kak Zia yang sekarang tuh itu ada perubahan hidup apa yang paling signifikan gitu? Perubahan hidup ya banyak sih, dari keuangan juga berubah, terus dari pertemanan, link pertemanan, wawasan, terus apa ya, jadi bisa membentuk pribadinya kita ya, walaupun orang mungkin sekarang kenal saya kayak begitu, tapi banyak banget yang bilang, kok Putri Indonesia kelakuannya kayak begitu, ya kok bisa kepilih gitu kan, kok bisa kepilih kayak gitu, ya yang milih aku juga punya pemikiran nggak kayak kalian gitu loh. Dan mereka itu yang milih aku juga nggak berkomentar kayak kalian gitu. Jadi banyak sih kalau bicara soal perubahan tuh banyak sekali. Kita jadi lebih bisa menghargai diri kita sendiri, lebih bisa bangga sama diri kita sendiri. Kadang-kadang tuh cuma sekedar liburan itu sudah memberi hadiah untuk diri sendiri. Oke. Karena bangga. Aku tanya sesuatu sebelum ke Edli. Tadi Kak Zia bilang ini perubahan yang bikin Kak Zia bisa menghargai diri sendiri ya. Saya pengen, maksudnya menurut Kak Zia itu, kalau misalnya pageant itu kan selalu ada beauty-nya. Nah, menurut Kak Zia, cantik tuh apa sih untuk seorang perempuan? Gitu? Cantik itu kalau menurut saya ya, cantik itu tidak munafik. Wow, merinding loh. Iya, cantik itu tidak munafik. Artinya luas ya. Kamu tidak perlu jadi orang lain dari hati. Tidak perlu fake. Jadi dirimu sendiri, dengan sendirinya orang bakal suka sama kamu, orang bakal respect sama kamu. Yes. Benar. Kadang sesuatu yang fake juga kan pasti akan apa ya? Iya, nggak lama gitu dan kayak maksudnya kamu tidak capek kah drama terus? Aduh, saya suka sekali begini. Iyo capek, kamu bayangkan setiap hari kamu ketemu orang terus kamu drama. Oh my god. Ya mungkin yang teman-teman Jujara dan Menarik yang belum tahu adalah bahwa personality itu sebenarnya
nggak pernah ada yang salah gitu loh. Setuju. Kita hebat Iya. di personal kita masing-masing. Cuman memang attitude kita lah yang sebenarnya harus kita jaga begitu. Gitu. Kalau personal itu ya masing-masing orang dengan dia punya personality. Cuman Iya, ya bagaimana kita benar. membawa itu di dalam pergaulan dalam masyarakat, itulah attitude gitu kan. Yes. Iya. Gitu nggak sih? Bisa menempatkan diri aja sih kalau saya. Anyway, ini masih ada pertanyaan lagi nih, Kak Zi. Apa tuh? Oke. Apa ya? Yang paling enak jadi public figure tuh apa sih? Yang paling nggak enak jadi public figure. Apa ya? Sejauh ini sih sama sih aman-aman saja. Kalau misalnya mungkin kalau orang yang tidak mentalnya tidak kuat ya untungnya saya dilahirkan dengan didikan yang punya mental sangat kuat waktu kecil daripada aku sampai gitu toh. Jadi kalau mental tidak kuat itu netizen katanya itu dong paling gila sekali dorang itu dong bicara tuh semacam dong paling betul. Ada yang pernah bikin Kazia jadi kepikiran terus dengan dia komentar sih? Tidak sih sejauh ini. Tidak ada ya? Tidak Karena sih sejauh ini. sih. Karena Iya. Katong kan yang bisa paksa semua orang untuk jadi sama dengan Katong atau suka. Dulu pernah Dulu. Dulu pernah. Waktu awal sekali jadi Putri Indonesia. Aduh, sinyal. Sinyalnya jelek banget. Sudah Aman? Cek. Cek. aman. Aku sangat menyayangimu haters. Aman kah? Iya, aman. Iya, jadi dulu tuh Oke. pernah. Jadi saya tidak pungkir ya kalau saya punya rasa insecure dulu juga ada. Jadi awal-awal naik nih foto sebagai Putri Indonesia tuh kan ya pageant lovers tuh ambil dari mana-mana dunia tuh dorang pokoknya kasih naik lah. Oke. Itu ada salah satu foto yang kelihatan ketiak ya kan. Oke. Weh itu dong orang bagi sampai ketiak kita lah begini begitu. Mama itu Oh my dulu God. toh itu dulu tuh saya terus tidur saya bilang ini kan dorang ini kenapa kah? Gitu dorang sampai segitunya gitu loh. Bahkan kalau jadi public figure yang bukan di dunia pageant itu tuh mungkin mereka bakal bodo amat ya. Tapi kalau public figure yang dia tuh terlahir dari pageant, itu tuh sudah bukan public figure lagi melainkan role model. Oke, dia punya tanggung jawab lebih besar berarti ya. Ya, karena apa? Ekspektasi Itu orang. dorang perhatikan tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut tersalah sedikit saja dong akan komentar. Iya, kayak dong pikir bahwa yang namanya putri itu berarti memang betul-betul dari kepala sampai ujung kaki itu sempurna sudah gitu, padahal Kamu, orang manusia juga. Begitu, maksudnya orang tara senyum sedikit, salah. Anyway, Kak Si, kan belakangan tuh kan Katong lihat juga banyak teman-teman yang akhirnya punya influence besar di media sosial tapi menyalahgunakan dia punya kepercayaan dari orang itu dengan dia followers itu dengan salah gitu kan, maksudnya kayak sampai dibuat untuk mau jual inilah, mau lelang inilah, lelang itulah gitu-gitu kan. Kalau misalkan menurut Kak Zini, sabar ini pertanyaan apa sih? Oh ya, ini pertanyaannya gini, menurut Kak Zia, followers itu apa sih untuk seorang Kak Zia? Follower itu kayak aset Aset ya? Oke. aset.
Jadi kalau kamu sayang-sayang dia, barang tuh dia akan bagus terus. Oke. Kalau kamu rawat dia, ya sudah, lama-lama dia akan rusak. Nanti kalau misalkan dia dia rusak, hilang. oh oke, siap. Kalau dia hilang baru kamu kaget. Baru lelang. Iya, aduh, parah sekali yang itu tuh. Itu tuh. Iya, apa ya? Tong juga lihat kayaknya Kasia dan Koko tuh kayak speak up banget soal ini orang ini kayak memang benar sih, kayak banyak orang yang merintis benar-benar dari bawah, yang benar-benar bikin sesuatu yang positif gitu, tiba-tiba ada yang pengen melesat dengan hal-hal yang kayak iya kan tidak benar gitu sebenarnya toh kalau saya pribadi terserah sudah kau mau jadi apa gitu loh, itu bukan urusannya saya toh. Tapi ketika kau sudah kasih muncul di sosmed, kau sudah publish, itu berarti kau siap-siap dapat komentar gitu loh. Betul, karena betul, sesuatu yang kau bikin itu pasti ada dia punya reaksi gitu loh. Betul. Baru kayak begini, kau mau jual itu dengan harga 1.000 pun, kau mau jual sekalian dengan kau mama punya juga, toh apa-apa, tidak ada urusan. Yang penting kan diam-diam saja. Orang yang diam-diam saja ada dapat tangkap, baru ini kok terang-terangan. Iya, betul sih. Jangan jadi edukasi yang salah untuk masyarakat gitu loh. Nanti ada adik-adik yang dorong tidak tahu apa-apa, dorong baru kaget, oh ternyata bisa dilelang juga loh itu kan. Bahaya kan. Itu begitu. Betul sekali. Anyway, ngomong-ngomong soal netizen nih Kasia, kayaknya ini juga teman-teman followers nih dari Kasia dan juga Jujaro ID sudah ada banyak yang bertanya nih. Ini Katong suruh coba rangkum ini dari teman-teman yang lagi nonton. Alda silakan. Iya, ini ada dari Mentari_Eza2017. Bagaimana kita sebagai Jujaro melawan insecure yang didapat dari orang-orang sekitar yang memang juga suka berkomentar tanpa memikirkan diri orang yang mereka ocehkan, karena memang ini adalah hal yang sangat membuat Jujaro merasa tidak percaya diri untuk bisa berkembang, padahal mereka memiliki bakat dan juga talenta yang luar biasa, namun karena mereka insecure maka bakat-bakat mereka itu dikuburkan gitu. Menurut kakak gimana? Lawan insekuritas itu gimana tuh? Kalau bicara soal pendapat saya ya. Oke. Bagaimana cara melawan insecure itu? Gini, jadi kita hidup di dunia ini bukan cuma kita sendiri, betul ya? Ya. Kita tidak bisa menahan orang mau bicara apa tentang kita. Itu hak orang masing-masing. Sekarang tergantung kita. Bagaimana cara kita untuk menerima? Kalian belajar untuk berdamai dengan hati. Cukup belajar untuk berdamai dengan hati. Apapun yang mereka bilang, kalian ngerasa itu betul, dirubah. Jadikan itu motivasi untuk tidak jadi seperti itu. Ketika itu tidak benar, ya udah, kita kadang-kadang tuh memang perlu jadi orang yang bodoh amat. Betul. Kayak gitu saja sih. Kadang kalau yang paling tahu sama diri kita sendiri tuh ya kita. Cuman memang kita juga butuh orang lain untuk kontrol itu. Betul. Gitu kan. Tapi yang tadi Kak terus Kak. Jadi banyak juga yang bilang kok waktu pertama kali saya jadi menaik jadi Putri Indonesia, emang dia bisa, dia kan tomboy, dia kan begini, dia kan begitu. Kenapa tidak bisa? Barang nih kan coba dulu. Begitu, kalian punya bakat, kalian punya sesuatu. Kalau kalian tidak coba, kalian tidak akan tahu hasilnya apa. Sama kayak saya sekarang yang masuk ke dunia konten kreator nih dengan kayak Koko nih. Tidak terpikirkan sama sekali kalau saya bakal hidup di dunia ini gitu loh. Cuma karena yang tadi saya bilang, saya punya hidup pasti biar dia berjalan kayak air saja. Betul dan biar memang Beta juga setuju sih kayak Katong tuh pernah merencanakan apa untuk Katong lakukan ke depan, tapi memang sesuatu yang berasal dari hati gitu tuh biasanya langsung kena di hati juga gitu kan. Itulah kenapa jadi bertahan dan jadi disukai gitu kan, karena bukan dibuat-buat gitu kan. Betul sih, satu yang aku tangkap tadi Kak, salah satu hal yang untuk melawan insecure ialah berdamai dengan hati, berdamai dengan diri.
Kadang tuh Iya. kita stress out itu karena kita tidak bisa menerima kelemahan dan kekurangan kita sebagai Iya. manusia. Padahal kita ini manusia dan punya Iya. Nah, koneksinya tadi ada ya, maklum ya Indonesia, apalagi kita di Ambon. Oke. Jadi koneksinya ya Tidak kita masalah. siap gerak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak Zia. Dari Iril. Udah. Oh iya, ini. Bentar, Kak Zia. Kalau ini ada yang penasaran, katanya belum pernah lihat Kak Zia sulap, bisa tunjukkan. Yang ada Oh, anak-anak. bisa. Oh bisa. Bisa. Karena di sini bentar ya. Coba gimana, Sa? Wih, seru nih di jujaro.id. Iya. Kalian bisa lihat seorang Kak Sarjia sulap. Yes. Oke teman-teman, jangan mana-mana. Juga buat teman-teman dong semua, ada giveaway menarik, beberapa giveaway yang dari jujaro.id kasih untuk teman-teman semua. Sambil tunggu Kazia ini ambil peralatan sulapnya, teman-teman mungkin bisa komentar lah kira-kira ada hal penting apa ya teman-teman pengen nih, apalagi teman-teman dari Maluku nih yang fans Kazia yang suka lihat Kazia di apa namanya nih di YouTube. Banyak yang minta Kazia bikin YouTube sendiri loh, kan selama ini masih Hai saya Koko. Ih, masa Bang Koko, masa ada yang bilang Kazia kata bikinnya YouTube sendiri juga. Iya, ada yang bilang tuh Kazia. Tra usah Pak, gabung Iya. mana? Ada yang bilang, karena katanya Kazia punya popularitas di atas saya. Berantem rumah tangga. Sebentar ya. Oh dia bang, Badia. Aduh, Kak saya Koko ngamuk deh. Salam Kak saya Koko dari Maluku. Iya, kapan-kapan Kak Koko dan Kazia main-main ke Ambon Iya, juga lah. main ke Ambon. Ya tunggu abis Covid, maksudnya tunggu kondusif gitu. Jadi cek. Memang Sarjia lebih gok skill dari kita. Wah, Nah. ini mulai kartu. Oke, fix. Jadi kita bermain cuma sama 4 kartu aja ya. Ini karena memang cuma ada kartu di sini, jadi kita main pakai kartu aja. Jadi ini ada 4 kartu nih, perhatikan baik-baik. 4 ya, 1, Oke. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Oke. 4. Ada berapa tadi? 4. 4 Ibu Guru. Guru. 2, 3, 4. Betul? Yes, Bu. Sekarang coba tebak kata apa? As apa? Love tadi ya? Hard. As merah atau hitam? Kelihatan main kartu. Merah ya, merah love ya. Ya. Ya, love. Oke. 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 Bener ya? Ya. Merah love kita taruh sini. Oke. Terus kartu yang kedua adalah Merah. wajik. Wajib. Oke. Ya. Oke? Merah wajik. Merah wajik kita taruh sini ya. Ya. Berarti di sini ada love sama ada Wajib. Ada berarti di gogos. sini ada love sama wajik ya. Oke. Iya. Koko. Minta tolong. Koko udah mau panggil. Koko. Koko mari bantu dulu pegang kamera. Aduh, Koko jadi pacar. Nah, Awi, dua ya. Koko pun tangan. Oh, Ini love, ini wajik ya. Lo Kalau aja misalnya kalau misalnya saya tukar, ini kerasa ya kan? Betul tidak? Tapi tukarnya gini. bagaimana itu? Jadi yang di bawah sudah Apa tadi yang warna hitam?
Coba buka. Kok switch? Balik. Sabar. Ini ada permainan dengan koneksi internet yang nih. Ya, itu salah satu contohnya. Oh, Wow. wih, keren. Serius, beta kagetnya beneran loh. Sebenarnya Kakak harus gitu deh, apa? Cara-cara Oh iya, membongkar gitu ya. bongkar trik-triknya. trik sulap dari seorang dia asik. Ada lagi Kaseng, gokil. Ada lagi pertanyaan. Oke, ini kata mau terima kasih juga untuk akun Putri Maluku Utara. Terima kasih sudah join Thank juga. you, Min. Iya, Terima kasih sama-sama. Mimin. Ini Mimin ada kasih pertanyaan juga ternyata nih. Dari Iya, Mimin Kak. Putri Malut. Pesan Kak Zia buat generasi muda dong. Apa tuh? Pesannya saya tuh selama kalian dikasih kesempatan, pergunakan baik-baik kayak gitu. Terus sesuatu yang kalian ingin capai diperkuat dengan kalian punya niat, terus perbaiki proses, kalau salah ya udah diperbaiki biar jadi benar. Terus tidak perlu jadi orang lain, jadi diri sendiri saja. Dengan sendirinya kalau orang lain suka, orang bakal suka. Tapi kalau kalian fake, orang bisa tahu sih, mau itu cepat atau lambat orang pasti tahu itu fake atau enggak. Terus kuncinya itu ya itu cuma di kalian harus bisa bersyukur dengan apa yang kalian punya. Karena kalau kalian punya sesuatu, kalian sudah bersyukur dengan apa yang kalian punya, insya Allah tuh Allah bakal kasih yang lebih banyak lagi. Amin. Anyway, sebelum nanti abis ini Katong mau kasih giveaway untuk teman-teman yang sudah nonton. Ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya beta sendiri juga penasaran nih. Kak Zia sama Kak Koko tuh emang kesehariannya kayak gitu ya? Atau karakternya itu karakter yang memang real, karakter di dunia nyata juga, apa gimana? Jadi Koko tuh tipikal yang Hello Kitty banget. Jadi gini, sebenarnya kenapa saya jadi tertarik sama apa nih? Sama dunia ini ya, khususnya jadi partnernya Koko, karena menurut saya dia punya konten itu tidak merubah saya punya diri, gitu. Tidak merubah saya punya diri itu dalam artian memang dua begitu. Tidak merubah saya punya diri dalam artian gini, saya terlahir dari perempuan timur, Rem Timur ya. Rem Timur tuh bagaimana sih? Ya begitu mereka begitu, tapi mereka begitu tuh ada faktornya, misalnya kayak ketika perempuan ini dapat bikin terus, dapat garah terus, dapat bikin emosi terus, dia akan keluar papuanya, keluar timurnya gitu loh, dia akan marah gitu. Dan itu bukan cuma untuk ini saja sih, bukan cuma untuk anak-anak timur aja ya, bukan daerah timur aja. Siapapun kalau dapat bikin terus ya pasti emosi lah. Dan emosinya memang persis sama kayak yang di YouTube itu, benar-benar yang kayak begitu sudah. Iya begitu, tidak itu sudah dibuat-buat. Seru. Anyway, ini berarti Kak Koko juga begitu orangnya? Kak Koko juga begitu orangnya. Kalau dia emosi. Yang kalau tanggapi apa-apa tuh memang harus ngegas gitu ya. Wih. Sampai kadang tuh saya bilang, aduh kok bisa bicara pelan-pelan, kayak saya capek. Istirahat kuping. Iya, istirahat dulu Kak. Oke, Kita bicara cuma depan-depan mau kasih. loh, dia teriak. Cek. Oke, aman. Oke, sorry. Sebentar. Bisakah? Tiga B, baku marah, baku baik, baku sayang, yang tahu cuma orang timur. Iya. Baku marahnya orang timur, baku baik orang timur, baku sayangnya orang
gitu. Saya tahu. Biasa tuh dulu kita kata orang bakal lain, padahal ini kata orang bakal salah. Iya. Ada pertanyaan tuh Mbak Gia, kenapa namanya Oh Zenobia? iya, kenapa nama iya. akunnya unik nih? Oh, Zenobia itu nama stage. Jadi dulu kan sering main sulap. Okay. Zenobia itu nama stage. Jadi kan kita tuh maksudnya kita hidup di dunia entertain itu kan punya showbiz. Punya karakter masing-masing ya. Nah, ketika saya lagi marah-marah sama Koko, oh itu Sargia, orang pasti taunya itu kan. Nah, ketika saya main sulap sama orang-orang bakal taunya, oh itu Zenobia. Makanya setiap kali saya main sulap mau dimanapun, mau di Putri Indonesia, saya tutup dengan saya punya nama itu Zenobia.